Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Test rider KTM Dani Pedrosa merasa prihatin melihat penampilan Francesco Bagnaia yang kembali gagal meraih hasil maksimal di MotoGP Prancis. Bagnaia memulai balapan dari posisi ke-6 dan bertekad tampil kompetitif usai gagal finish di sprint. Namun hujan yang mengguyur sirkuit Le Mans membuat balapan menjadi sulit. Bagnaia terlibat kontak dengan Enea Bastianini, kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh, kembali gagal meraih poin penting. Menurut Pedrosa, akhir pekan Bagnaia memang penuh masalah. Ia menyebut kecelakaan yang melibatkan Enea Bastianini terjadi karena Bagnaia menutup jalur saat memasuki tikungan pertama, membuat Bastianini tidak punya ruang dan menyentuh Bagnaia hingga terjatuh. Perlu dicatat, Pecco tiba sangat pelan di tikungan pertama. Kita lihat dia disalip dari dalam dan luar oleh banyak pembalap. Lalu saat Bastianini masuk, Pecco justru menutup jalur dan Bastianini tak punya ruang. Selain itu, ia juga menilai Bagnaia tampak kebingungan soal strategi ban sejak sebelum balapan dimulai. Saat sighting lap, dia terlihat ragu. Hanya beberapa pembalap yang memakai ban basah dan dia sempat mengangkat tangan seperti bertanya-tanya apakah pilihannya keliru. Momen itu mungkin membuatnya kehilangan keyakinan sehingga ia memulai balapan tanpa rasa percaya diri. Enea Bastianini menyalahkan Francesco Bagnaia atas insiden kecelakaan di tikungan 3 MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans akhir pekan lalu. Dilansir dari GP1, Bastianini menuding Bagnaia memiliki andil dalam kecelakaan tersebut. Menurutnya, juara dunia MotoGP 2 kali itu terlalu cepat mengerem. Saya tidak tahu apakah itu karena suatu masalah, tetapi ia mengerem terlalu cepat. Saya tidak dapat menemukan ruang untuk masuk dan itu saja. Meski begitu, mantan pembalap Ducati itu meminta maaf terkait insiden tabrakan tersebut. Bastianini juga mengaku belum berbicara dengan Bagnaia setelah peristiwa naas itu. Saya minta maaf atas apa yang kita semua rasakan. Saya belum berbicara dengan dia, tetapi kami pasti akan berbicara. Bos Ducati, Gigi Daliknya, angkat bicara mengenai situasi sulit yang dihadapi Francesco Bagnaia di awal musim MotoGP 2025. Di seri ke-6 yang berlangsung di Le Mans, Bagnaia gagal meraih poin baik di sprint maupun balapan utama dan kini tertinggal 51 poin dari rekan setimnya Marc Marquez di klasemen sementara. Performa Bagnaia di musim ini memang terlihat jauh dari harapan. Meski sudah mengendarai Desmo Sedici sejak 2019 dan menjadi andalan tim pabrikan selama 4 musim terakhir, ia tampak kesulitan menghadapi tekanan serta kondisi lintasan yang berubah-ubah. Daliknya memastikan bahwa Bagnaia tetap mendapat dukungan penuh dari Ducati. Ia menyebut bahwa Pecco adalah bagian penting dari pengembangan motor dan layak mendapat rasa hormat tinggi dari tim. Daliknya juga menekankan pentingnya menjaga kondisi mental sang pembalap. Ketika pikiran berada di tempat yang tepat, semuanya menjadi lebih mudah. Kami akan membantunya, baik dari sisi teknis maupun sisi manusia. Dani Pedrosa menyoroti hasil positif yang didapatkan Fermin Aldeguer di MotoGP Prancis 2025. Fermin Aldeguer menjalani seri yang hebat di sirkuit Le Mans. Berstatus sebagai rookie, dia berhasil menyabet podium 3 baik dalam sesi sprint dan balapan utama. Hasil yang didapatkan Aldeguer sepanjang akhir pekan di Prancis pun turut mengundang perhatian dari Dani Pedrosa. Dilansir dari Motorsun, Pedrosa mengatakan Aldeguer tampil sangat kuat sejak sprint hingga balapan utama, termasuk saat menghadapi situasi sulit di lintasan. Ia menilai semua berjalan dengan baik untuk pembalap muda Spanyol itu. Pedrosa juga menyoroti keberanian Aldeguer yang bertahan 1 lap lebih lama dengan ban slick dalam kondisi lintasan yang mulai basah. Meski kehilangan waktu dalam prosesnya, Aldeguer tetap berhasil naik podium, menunjukkan ketenangan dan kematangan yang jarang dimiliki pembalap baru. Takaaki Nakagami kembali ke lintasan MotoGP sebagai wildcard Honda di GP Prancis Le Mans
setelah memutuskan pensiun pada akhir musim lalu. Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, Nakagami mengambil risiko dengan memulai balapan menggunakan ban basah, namun hal itu justru menjadi pilihan yang terbukti tepat. Ia berhasil finish di posisi ke-6, menjadi pembalap Honda kedua terbaik setelah Johann Zarco yang menang. Ini menjadi salah satu hasil Grand Prix terbaiknya setelah GP Styria 2021 saat ia finish kelima. Saya tidak menyangka balapan hari Minggu akan sekacau itu. Semua orang bilang bisa basah atau kering, tapi kondisinya benar-benar sulit. Meski begitu, saya rasa keputusan saya tepat. Saya sangat senang bisa menyelesaikan balapan dan memberikan hasil yang bagus untuk tim. Posisi ke-6, saya benar-benar tidak menduganya, tapi saya sangat senang. Maverick Viñales mendapat kesempatan pertama untuk mengendarai KTM RC16 di kondisi basah pada MotoGP Prancis dan berhasil finish di posisi kelima. Dilansir dari Motorcycle Sport, pembalap dari Red Bull KTM Tech 3 ini mengungkapkan bahwa dia mengalami masalah traksi yang cukup membingungkan. Saat motor miring, saya punya traksi yang baik saat keluar dari tikungan. Tapi begitu motor tegak, motor terus berputar dan saya kehilangan 2 detik per lap di kedua lintasan lurus. Itu luar biasa. Meskipun baru 6 balapan dengan KTM dan hanya 1 balapan di kondisi basah, Viñales menyadari masih banyak yang harus dipelajari. Dia menyadari perlu lebih banyak pengalaman dengan motor untuk bisa memperbaiki performanya, namun dia tetap menikmati pengalaman mengendarai motor dalam kondisi basah tersebut. Nicolo Bulega langsung mencuri perhatian sejak naik ke World Superbike bersama tim Aruba.it Ducati pada 2024. Di musim debutnya, ia langsung jadi runner-up di bawah Toprak Razgatlioglu. Musim 2025 berjalan lebih gemilang. Setelah 4 seri, Bulega memimpin klasemen dengan keunggulan 34 poin dari Toprak. Meski performanya menjanjikan, masa depan Bulega masih belum jelas. Ducati belum memberi kepastian soal kontraknya untuk 2026. Namun demikian, jika ia meraih gelar juara musim ini, peluangnya untuk mendapat perpanjangan kontrak tentu terbuka lebar, bahkan naik gaji. Dan menariknya, Direktur Olahraga Ducati, Marco Grasili, mengisyaratkan agar memberi Bulega kesempatan untuk menjajal motor MotoGP. Liam Lawson membantah anggapan bahwa performanya yang menurun di awal musim Formula One 2025 disebabkan oleh turunnya rasa percaya diri. Meski mengalami situasi sulit, Lawson menegaskan bahwa kepercayaan dirinya tetap tinggi dan tidak terpengaruh oleh hasil yang kurang memuaskan. Setelah hanya bertahan 2 seri bersama Red Bull Racing, Lawson digantikan oleh Yuki Tsunoda. Kemudian ia kembali ke tim Racing Bulls, namun performanya belum membaik secara signifikan, memicu spekulasi mengenai penurunan mentalnya. Lawson menjelaskan bahwa ia lebih fokus pada proses adaptasi dengan mobil dan tim baru. Ia mengungkapkan bahwa meskipun 2 balapan bersama Red Bull berjalan kacau, itu bukanlah cerminan dari kehilangan kemampuan. Lawson merasa bahwa fokus utamanya adalah memahami mobil dan tim secepat mungkin, dan ia yakin bahwa dengan waktu dan kerja keras ia dapat kembali tampil lebih baik. Mantan pembalap Formula One Sebastian Vettel percaya bahwa Mick Schumacher layak mendapatkan kesempatan kedua dan mendukungnya untuk bergabung dengan tim Cadillac. Tim Amerika ini akan bergabung dengan Formula One pada 2026 sebagai tim ke-11, namun belum memutuskan susunan pembalap mereka. Beberapa pembalap berpengalaman seperti Sergio Perez, Valtteri Bottas, dan Zhou Guanyu telah dikaitkan dengan Cadillac dalam beberapa bulan terakhir, namun Schumacher juga dianggap sebagai kandidat potensial. Vettel yang merupakan teman dekat Schumacher meyakini bahwa Schumacher memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang terbaik di Formula One. Dukungan ini juga diperkuat oleh mantan bos Formula One Bernie Ecclestone yang percaya bahwa Schumacher layak diberikan kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya di ajang balap paling bergengsi di dunia.